Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin review 4 pertandingan pertama Piala Dunia dari grup A dan juga grup B. Piala Dunia Qatar 2002 akhirnya secara resmi dibuka hari hari Ahad waktu Eropa sore. Luar biasa menurut gua pembukaannya, tentu saja ada banyak kontroversi, selalu ya di beberapa Piala Dunia terakhir juga selalu ada kontroversi, termasuk juga di Qatar. Tapi menurut gua acara pembukaannya cukup sukses dan juga cukup meriah, dan langsung dibuka juga oleh pertandingan pertama tuan rumah Qatar menghadapi Ekuador di grup A. Di preview gue sebutkan kalau tuan rumah Piala Dunia itu cukup sering memperoleh hasil yang bagus. Dan ternyata di pertandingan pertama Qatar membuat rekor dalam tanda kutip tuan rumah yang tidak menang di pertandingan pertama. Di pertandingan tersebut menurut gue Qatar bermain dengan beban, tidak lepas, demam panggung, sehingga banyak sekali melakukan kesalahan. Di sisi lain justru Ekuador ini tampil lepas. Nah, tampil tanpa beban, mereka justru bisa bermain lebih rapi dan juga lebih efektif. Kesalahan dari pemain Qatar ini menurut gua banyak sekali, salah umpan, salah posisi, sehingga tidak berkembang permainannya di babak pertama. Bahkan Ekuador secara jeli mampu memanfaatkan kondisi tersebut dengan menciptakan 2 gol. Sempat ada satu gol yang juga kontroversi karena dianggap offside ya kan, walaupun ada perdebatan di sana, tapi setelahnya Ekuador juga tidak putus semangat ya. Jadi mereka tetap bermain tenang, tetap memanfaatkan peluang, tetap bermain rapi, dan gol dari Ener Valencia, terutama gol sundulannya, menurut gue itu gol yang sangat-sangat cantik. Ekuador lebih efektif, sementara Qatar di babak kedua berusaha untuk memperbaiki keadaan, tapi menurut gue masih dalam tekanan. Terlebih sudah tertinggal 2-0 ya di hadapan publik sendiri, tuan rumah. Lebih banyak mengandalkan permainan individu, sementara Ekuador lebih percaya diri, lebih solid. Walaupun ada beberapa keputusan kontroversial menurut gue dari wasit, Ekuador akhirnya mampu menaklukkan tuan rumah Qatar. Di pertandingan lainnya, gua mau bahas mana dulu nih ya. Karena barusan selesai ini Amerika Serikat menghadapi Wales, gua bahas Amerika Serikat menghadapi Wales dulu ya. Pertandingan yang menurut gua cukup seru. Di babak pertama Amerika lebih banyak menguasai possession, lebih banyak memiliki momentum dan berhasil unggul dulu. Tapi di babak kedua gantian Wales menurut gua, yang juga bermain dengan tempo tinggi, sehingga pertandingan ini sangat menarik untuk disaksikan. Ada beberapa momentum, tapi peluang juga lumayan ya menurut untuk Wales, terutama di babak kedua, hanya saja tidak mampu dimanfaatkan. Wales yang sudah cukup lama, gue nggak tahu terakhir kali mereka ikut serta di Piala Dunia. Amerika pun juga di edisi sebelumnya di Rusia ini kan absen. Unggul dulu di babak kedua, mereka lebih banyak bertahan karena West lebih banyak mengambil momentum, mengambil inisiatif serangan. Akhirnya mampu memecah kebuntuan 1-1. Ini sesuai dengan yang gue prediksi skornya. Tempo sangat tinggi menurut gue di pertandingan tadi, dan ini dalam tanda kutip memakan korban. Banyak pemain yang cedera maupun kram juga, sehingga harus ditarik. Dan menurut gue ya inilah salah satu resiko dalam tanda kutip Piala Dunia dilangsungkan di musim dingin di tengah kompetisi yang sedang bergulir, terutama di Eropa. 1-1 Amerika Serikat dan juga Wales. Nah, partai yang juga menurut gue selanjutnya adalah partai besar dalam tanda kutip, itu adalah Inggris menghadapi Iran. Luar biasa, skuad Three Lions unggul telak 6-2.
tampil dominan. Iran ini juga seperti Qatar menurut gue, tampil dengan tekanan, tampil dengan beban, ditambah lagi secara kualitas individu maupun kolektif di bawah dari Inggris, sehingga akumulasi keadaan tadi memperparah permainan terutama untuk Iran. Banyak sekali melakukan kesalahan, akurasi umpannya buruk ya, nggak berkembang. Di sisi lain Inggris lebih efektif dan juga lebih tajam. Gol balasan Inggris sempat unggul 4-0, ada balasan dari Iran. Golnya menurut gue juga bagus. Tapi Inggris ternyata tidak berhenti di situ, tetap mereka bermain efektif, bermain rapi. Skema Gareth Southgate menurut gue bermain dengan sangat baik tadi sistemnya, sehingga mereka bisa menambah gol menjadi 6. Iran sempat memperkecil kedudukan menjadi 6-2, tapi secara keseluruhan Inggris sangat-sangat mendominasi pertandingan tadi ya. Ya, expected goals-nya 2-1 ya. Iran juga ada beberapa momentum. Ball possession dikuasai secara telak oleh Inggris. Total shots pun juga demikian. Nah, ini yang tadi gue katakan, passing dan juga akurasi passing. Inggris 90%, sementara Iran hanya 66%. Bahkan di babak pertama itu hanya 50%. Sangat-sangat buruk ya. Long balls juga demikian, unggul telak Inggris, akurasinya, crossing pun juga demikian. Jadi memang ini berbeda jauh sekali penampilan tadi antara Inggris dan juga Iran. Menurut gua Iran kalau tidak bisa bangkit di pertandingan selanjutnya, peluang mereka untuk lolos grup menurut gua akan semakin tipis. Selain tampil bagus, skor besar yang diciptakan oleh Inggris menurut gue juga banyak karena Iran yang memang tampil sangat-sangat buruk di pertandingan tadi. Ini merupakan posisi rata-rata. Jude Bellingham tampil luar biasa, nomor 22. Inggris yang tampil dengan 3 back juga backnya cukup aktif untuk ikut build up serangan, back tengah maksud gue. Dan di depan ya, pemain Inggris juga menurut gue dengan cukup bagus, mereka mampu berkreasi. Jadi walaupun Iran ini menumpuk pemain ya di belakang, tapi Inggris juga bisa tampil kreatif dalam mencari solusi. Dan menurut gue gol-gol cepat di babak pertama, artinya di babak pertama mereka sudah unggul banyak, ini jelas menentukan hasil pertandingan, di mana memang Iran sudah tampil buruk, mereka kebobolan banyak lagi di babak pertama, sehingga di babak kedua ini sudah sulit kondisinya bagi tim asuhan dari Carlos Queiroz. Sementara Inggris mengawali pertandingan di grup B dengan kemenangan besar. Menurut gua ini modal yang sangat besar juga bagi Gareth Southgate. Dan pertandingan terakhir yang akan gua review adalah Senegal menghadapi Belanda. Ini merupakan formasi dari tim asuhan Louis van Gaal, 3-4-1-2. Yang berbeda adalah Andries Noppert. Banyak yang memperkirakan kalau Remco Pasveer atau mungkin Justin Bijlow, tapi ternyata Andries Noppert, kiper dari Heerenveen ini yang jadi penjaga gawang Belanda. Sementara di kanan banyak diperkirakan Jurriën Timber, tapi justru Matthijs de Ligt yang main. Posisi lainnya menurut gue sama, termasuk juga Vincent Janssen yang lebih dipilih daripada seorang Memphis Depay yang memang masih belum kondisinya 100% siap. Belanda banyak memanfaatkan sisi kanan dalam melakukan penyerangan, dan Cody Gakpo walaupun berperan sebagai nomor 10 tapi juga sering maju sebagai ujung tombak Belanda. Ini merupakan statistik pertandingan ya, expected goal-nya hampir sama, bahkan Senegal agak unggul tipis. Ball possession dikuasai oleh Belanda. Senegal total shots-nya mereka unggul, akurasi passing hampir berimbang, long ball lebih unggul, Senegal. Lalu crossing pun juga lebih unggul Senegal, sementara possession loss lebih banyak Belanda. Nah, ini yang menarik adalah duels won. Kemenangan duel ini lebih banyak dimenangkan oleh Senegal.
Catatan gue di pertandingan tadi adalah luar biasa menurut gue. Senegal ini mampu mengimbangi permainan Belanda yang tampaknya ingin bermain lebih taktis dengan mengandalkan teknis ya. Tapi pressing Senegal ini cukup bagus, sangat bagus bahkan. Sehingga memaksa Belanda ini bermain monoton, sering salah passing dan juga salah posisi. Walaupun beberapa kali tim asuhan Louis van Gaal ini ingin melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat dan rapi. Dan di babak pertama sempat mendapatkan beberapa peluang menurut gua yang diawali dengan transisi yang cepat dan juga rapi. Salah satu kunci tadi Senegal mengimbangi Belanda adalah ditempelnya Frenkie de Jong dengan ketat. 2-3 pemain ini mengawal Frenkie de Jong yang memang terlihat sebagai motor serangan dari Belanda di lini tengah. Dan ini sangat efektif untuk membuat permainan atau sirkulasi bola dari Belanda ini macet ya, nggak jalan. Dan ini bisa dicari solusinya oleh Louis van Gaal dengan memasukkan Davy Klaassen dan juga Teun Koopmeiners. Sebelumnya Memphis Depay masuk menggantikan Vincent Janssen, tapi tidak banyak merubah keadaan karena memang permasalahan bukan di lini depan menurut gue ya dengan amatiran, tapi lebih di lini tengah. Nah, setelah masuknya Davy Klaassen dan juga Teun Koopmeiners, berubah permainan Belanda, lebih bisa memegang lini tengah sehingga akhirnya Cody Gakpo berhasil memecah kebuntuan di menit 80 sekian tadi. Assist yang sangat-sangat brilian dari seorang Frenkie de Jong. Cody Gakpo, pemain yang sering gue singgung, dan ini akhirnya mampu menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia sekaligus memecah kebuntuan ya Belanda yang nampak sulit sekali untuk bisa lepas dari tekanan pressing Senegal utamanya di lini tengah hampir sepanjang babak pertama dan juga babak kedua. Akhirnya melalui transisi serangan dari bertahan ke menyerang yang cepat, Davy Klaassen berhasil memanfaatkan bola muntah dari Mendy, tendangan Memphis Depay di ujung pertandingan membuat kedudukan 2-0. Belanda akhirnya memenangkan partai pertama dan menurut gue ini sangat penting. Menurut gue memang tampil kurang oke Belanda ini karena memang Senegal mampu memainkan sepak bola dalam tanda kutip counter yang bagus dengan cara itu tadi melakukan pressing dan berusaha untuk menghentikan kreativitas lini tengah Belanda dengan menempel ketat seorang Frenkie de Jong dan menurut gue berhasil. Steven Berghuis menurut gue tadi tidak banyak berperan dan menurut gue sih tadi ketika nonton gue sempat berpikir ya kenapa tidak diganti Davy Klaassen dan ternyata memang betul itu dilakukan oleh Louis van Gaal. Dengan kemenangan tadi Belanda dan Ekuador sama-sama memperoleh nilai 3, gol pun sama, peringkat 1, peringkat 2 dan ini akan pertandingan selanjutnya mereka akan saling berhadapan ya Belanda dan juga Ekuador. Siapapun yang menang nanti akan lebih punya peluang untuk lolos. Sementara di grup B, Inggris unggul atau menjadi pemuncak klasemen dengan nilai 3, selisih golnya sangat-sangat mentereng. Wales dan US berbagi nilai 1 dan Iran di posisi terakhir. Partai selanjutnya Inggris ini akan berhadapan dengan Amerika. Dan di partai lainnya Wales akan berhadapan dengan Iran. Ini partai yang penting bagi Iran. Kalau mereka gagal mendapatkan poin maka akan menjadi tim yang tereliminasi di babak penyisihan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.